Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Mengsari, perwakilan dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan terkait proyek yang telah dilakukan oleh kelompok 11. Adapun anggota dari kelompok 11, pertama Iva Latifah, yang kedua Sesnya Mengsari, yang ketiga Indra Madani, keempat Yohanes Irfan Mang. Latar belakang pada proyek meliputi 3 hal. Yang pertama, permasalahan utama. PT Mari Belajar Indonesia Cerdas secara rutin telah melakukan kampanye terkait pelatihan dan webinar. Namun, terkadang target perusahaan tidak terpenuhi, yaitu tidak tercapainya jumlah audiens. Kedua, alasan permasalahan penting. Permasalahan berpengaruh terhadap kampanye dan pertumbuhan perusahaan. Untuk itu perlu upaya dan solusi dan menyelesaikannya agar perusahaan dapat mengatasi hal tersebut dengan cepat. Yang ketiga, proyek Marketwise Odyssey. Kelompok 11 memulai proyek ini dengan tujuan utama menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh PT Mari Belajar Indonesia Cerdas, serta menyajikan solusi baru guna mendukung perusahaan dalam meningkatkan efektivitas kampanye mereka. Hasil proyek meliputi beberapa hal. Pertama adalah solusi dari kompetitor yang melakukan proyek yang sama, di mana meliputi 4 hal, yaitu pertama memahami target audiens, kedua menganalisis data, ketiga menentukan insight, dan yang keempat membuat rekomendasi. Berikutnya adalah hasil analisis dari kelompok 11. Meliputi 4 menu. Yang pertama adalah ringkasan. Terdiri dari beberapa hal. Pertama, kategori kegiatan. Kegiatan komunitas mencapai 61.011%, kolaborasi 33.033%, dan premium 5.056%. Dari ketiga kegiatan menunjukkan bahwa banyak peserta suka berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Kedua, total peserta adalah 3.847. Ketiga, kategori asal institusi, data menunjukkan 20.087% peserta berasal dari institusi lain. 18.056% dari negeri dan 0,57% umum. Dari ketiganya menunjukkan bahwa banyak peserta yang berpartisipasi berasal dari institusi lain. Keempat, perbandingan pendaftar dan hadir. Dari 7.582 yang mendaftar, hanya 3.829 yang benar hadir pada kegiatan. Kelima, kategori media sosial dan feedback media sosial. Penggunaan Facebook, Instagram, dan LinkedIn relatif seimbang menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau berbagai platform. Feedback media sosial memiliki nilai 91,221 impression, 74.057 reach, dan 2.950 engagement. Angka-angka ini menunjukkan bahwa konten yang dibagikan melibatkan audiens secara signifikan. Untuk menu kedua, yaitu peserta, meliputi beberapa hal. Pertama, pendaftar dan hadir per bulan. Pada Februari 2022 terdapat 1.147 pendaftar, tapi hanya 402 yang hadir. Pada Maret 2022 terdapat 2.599 pendaftar, tapi hanya 1.546 yang hadir, di mana menunjukkan partisipasi yang tinggi. Dan bulan berikutnya juga menunjukkan tren yang serupa. Yang kedua, pendaftar hadir per durasi iklan. Iklan dilakukan dalam satu hari memiliki partisipasi yang tinggi dengan 2.082 pendaftar dan 1.147 yang hadir. Iklan 2 dan 3 hari juga memiliki partisipasi yang tinggi. Ketiga, pendaftar hadir per tema pelatihan. Tema pelatihan teknologi menjadi yang paling dicari dengan 2.732 yang mendaftar dan 1.275 pendaftar yang hadir. Begitupun dengan tema pelatihan persiapan karir Microsoft yang dapat menarik banyak peserta. Keempat, pendaftar dan hadir per kegiatan. Kegiatan komunitas memiliki partisipasi tertinggi dengan nilai 5,213 pendaftar dan 2.741 yang hadir. Sedangkan kegiatan kolaborasi dan premium memiliki partisipasi yang lebih rendah. 5 pendaftar berdasarkan tag kegiatan. Tag-tag seperti ACG 2022, Mari Belajar, Microsoft, dan Microsoft Indonesia sangat disukai dengan ratusan hingga ribuan orang yang telah mendaftar. Menu yang ketiga yaitu keuangan. Meliputi beberapa hal. Yang pertama, biaya iklan per bulan. Biaya iklan bervariasi setiap bulan. Biaya tertinggi adalah Rp 420.000 pada Maret 2022 dan terendah adalah Rp 20.000 pada Maret 2023. Pendapatan per tema pelatihan. Yang kedua, pendapatan bervariasi sesuai dengan tema pelatihan, di mana teknologi menghasilkan pendapatan tertinggi Rp 1.825.000 selama periode kampanye dari tahun 2022 hingga 2023. Ketika total biaya iklan dari tahun 2022 hingga 2023 mencapai Rp 1,9 juta. 4. Total pendapatan selama periode tersebut mencapai 4,2 juta. Kelima, pendapatan per kegiatan
Pendapatan tertinggi berasal dari kegiatan komunitas, Rp 1.645.000, kegiatan kolaborasi dan premium juga memberikan kontribusi signifikan. Keenam, pendapatan per durasi iklan. Pendapatan tertinggi berasal dari iklan lakukan selama 2 hari dengan nilai pendapatan Rp 1.010.000. Juga durasi iklan 5 dan 1 hari juga memberikan pendapatan yang signifikan. Ketujuh, biaya iklan per durasi iklan. Biaya tertinggi untuk iklan berdurasi 2 hari dengan jumlah Rp 445.000. Biaya iklan sendiri bervariasi berdasarkan durasi di mana memberikan fleksibilitas dalam mengatur anggaran perusahaan. Menu yang keempat adalah media sosial. Memiliki beberapa hal. Yang pertama, isi postingan. Postingan terbanyak terdapat di Mari Belajar, webinar, dan Microsoft. Konten utama berkisar pada pembelajaran, menunjukkan fokus pada edukasi dan teknologi. Kedua, tag yang digunakan. Tag yang digunakan paling sering adalah Mari Belajar, Microsoft Indonesia, Microsoft, dan Mari Belajar Story. Jika tag digunakan, tidak semuanya menjadi kuat dan mudah dikenali. 4. Feedback media sosial per durasi iklan. Nilai untuk tiap feedback bervariasi, namun durasi iklan selama 7 hari menjaga keterlibatan yang baik setiap durasi iklan lainnya juga berkontribusi besar pada kampanye. Keempat, feedback media sosial per kegiatan. Kegiatan komunitas menunjukkan banyak keterlibatan dan kesan, dan kegiatan kolaborasi menunjukkan keterlibatan yang tinggi. Kedua kegiatan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk strategi kampanye yang akan datang. Kelima, feedback media sosial per durasi iklan. Kata kunci yang dominan mencakup karir, Microsoft, teknologi, fresh graduate, guru, dan pendidikan. Penggunaan kata kunci ini memastikan relevansi dengan peserta dengan audiens yang dituju. Keenam, feedback media sosial per durasi iklan. Deskripsi kegiatan eliminasi oleh webinar dan kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa peserta lebih tertarik pada konten, edukasi, dan pengembangan diri. Berikutnya adalah solusi dari kelompok meliputi 3 hal. Pertama, evaluasi alur pendaftaran. Dengan membuat cara mendaftar menjadi lebih mudah dan cepat, perusahaan dapat mengurangi langkah-langkah yang harus diambil audiens, berikan petunjuk yang jelas, dan menunjukkan manfaat dari ikut serta dengan cara yang menarik. Jadi audiens akan lebih mudah dan antusias untuk mendaftar. Kedua, diversifikasi institusi peserta. Hal ini bertujuan untuk membuat audiens menjadi lebih beragam. Perusahaan dapat bekerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan perusahaan untuk membuat konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika perusahaan dapat memberikan paket atau insentif khusus agar lebih banyak institusi yang ikut serta. Yang ketiga, analisis feedback media sosial. Perusahaan akan meminta pendapat audiens setiap kampanye melalui survei singkat. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui apa yang disukai audiens, bagaimana cara agar membuat kampanye lebih baik lagi berdasarkan saran audiens. Dengan cara ini, perusahaan dapat memastikan kampanye selanjutnya lebih disukai dan sesuai dengan keinginan audiens. Yang terakhir adalah kelebihan dari solusi mencakup 3 hal. Pertama, alur pendaftaran lebih intuitif. Perusahaan merancang alur pendaftaran yang lebih cepat dan intuitif dengan petunjuk yang jelas dan penonjolan manfaat partisipasi, sehingga meningkatkan efisiensi proses pendaftaran. Kedua, berkolaborasi dengan institusi pendidikan. Lakukan kolaborasi dengan institusi pendidikan dan perusahaan untuk menciptakan konten lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, serta menawarkan paket atau insentif khusus bantu memperluas basis audiens. Ketiga, analisis feedback media sosial. Menerapkan survei singkat di akhir setiap acara untuk memahami presensi audiens secara langsung melalui media sosial, dan menggunakan hasil survei tersebut untuk menyesuaikan konten dan meningkatkan interaksi. Baik, sekian terkait penjelasan untuk proyek yang dilakukan oleh kelompok 11. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.